Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Devia Pratama Wijaya dari kelas C10 NPM 1932121462. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen pemasaran lanjutan yang berjudul memutuskan bauran komunikasi pemasaran 2 dan mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Presentasi pertama akan saya mulai. Yang pertama ada merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi komunikasi. Pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar pengembangan produk yang baik, menetapkan harga menarik, dan membuat dapat diakses. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan mereka saat ini dan yang berpotensial serta masyarakat umum. Oleh karena itu, bagi sebagian besar pemasar, pertanyaannya bukanlah apa yang akan berkomunikasi, melainkan apa yang harus dikatakan, bagaimana dan kapan mengatakannya, kepada siapa, dan seberapa sering. Komunikasi dapat beralih ke ratusan saluran TV kabel dan satelit, ribuan majalah dan surat kabar, dan jutaan halaman internet. Mereka mengambil peran yang lebih aktif dalam memutuskan komunikasi apa yang ingin mereka terima, serta bagaimana mereka ingin berkomunikasi dengan orang lain tentang produk dan layanan yang mereka gunakan. Untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran secara efektif, pemasar holistik secara kreatif menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Ocean Spray, sebuah koperasi pertanian petani Canberry, telah menggunakan berbagai sarana komunikasi untuk mengubah nasib penjualannya. Peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, komunikasi pemasaran mewakili suatu perusahaan dan mereknya. Merek adalah sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen dengan memperkuat loyalitas pelanggan. Komunikasi pemasaran dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Komunikasi pemasaran juga berfungsi untuk konsumen ketika mereka menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dan merek, dan mereka dapat memperoleh insentif untuk percobaan atau penggunaan. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan merek mereka dengan orang lain, tempat, acara, merek, pengalaman, perasaan, dan hal lain-lain. Selanjutnya ada lingkungan komunikasi pemasaran yang berubah. Teknologi dan faktor lain telah sangat mengubah cara konsumen memproses komunikasi dan bahkan apakah mereka memilih untuk memprosesnya sama sekali. Difusi yang cepat dapat dari ponsel pintar multiguna, koneksi internet broadband dan kabel, dan perangkat video digital atau DVR yang melewati iklan telah mengikis efektivitas di media massa. Komunikasi pemasaran, ekuitas merek, dan penjualan. Dalam lingkungan komunikasi baru ini, meskipun periklanan sering menjadi elemen sentral dari program komunikasi pemasaran, biasanya bukan satu-satunya atau bahkan yang paling penting untuk penjualan dan membangun merek dan ekuitas pelanggan. Bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 metode komunikasi utama. Yang pertama ada periklanan. Setiap bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu melalui media cetak atau surat kabar dan majalah, media penyiaran atau radio dan televisi,
media jaringan atau telepon kabel, satelit, dan nirkabel, media elektronik atau audio tape, video disc, CD, web page, dan media display atau billboard, tanda poster. Yang kedua ada promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau layanan termasuk promosi konsumen atau seperti sampel, kupon, dan premi. Promosi perdagangan atau seperti tunjangan iklan dan tampilan. Dan promosi bisnis dan tenaga penjualan seperti konteks atau tenaga penjualan. Yang ketiga, ada acara dan pengalaman. Aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau khusus yang berkaitan dengan merek dan konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan, dan acara serta kegiatan yang kurang personal. Selanjutnya yang keempat ada hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang ditunjukkan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individunya. Yang kelima ada pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, fax, email, dan internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang keenam ada pemasaran interaktif. Aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung tidak meningkatkan kesadaran, peningkatan citra, atau memperoleh penjualan produk dan layanan. Yang ketujuh ada pemasaran dari mulut ke mulut. Komunikasi lisan, tertulis atau elektronik dari orang ke orang yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau layanan. Yang kedelapan ada penjualan pribadi. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan pesanan. Selanjutnya ada efek komunikasi pemasaran. Untuk menerapkan program komunikasi yang tepat dan mengalokasikan dolar secara efisien, pemasar perlu menilai pengalaman dan kesan mana yang paling berpengaruh pada setiap tahap proses pembelian. Berbekal wawasan ini, mereka dapat menilai komunikasi pemasaran berdasarkan kemampuan mereka atau mempengaruhi pengalaman dan kesan, membangun loyalitas pelanggan dan ekuitas merek, serta mendorong penjualan. Dalam membangun ekuitas merek, pemasar harus netral media dan mengevaluasi semua opsi komunikasi tentang efektivitas atau seberapa lebih baik cara bekerjanya dan efisiensi berapa biayanya. Situs web keuangan pribadi Mint menentang kepemimpinan pasar Intuit dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan dengan anggaran pemasaran yang hanya sebagian kecil dari yang biasanya dibelanjakan perusahaan. Sebuah blog yang banyak dibaca, halaman Facebook yang populer, dan media sosial lainnya dikombinasikan dengan PR yang ekstensif membantu menarik orang-orang muda yang diincar merek Mint. Philippines juga mengambil teknik lain dalam meluncur produk baru. Model proses komunikasi. Pemasar harus memahami elemen fundamental dari komunikasi yang efektif. Dua model yang berguna, mikromodel dan makromodel.
Lalu yang pertama ada makro model proses komunikasi. Menunjukkan makro model dengan 9 faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. 2. Mewakili pihak utama pengirim dan penerima. 2. Mewakili alat utama pesan dan media. 4. Mewakili fungsi komunikasi utama encoding, decoding, respons, dan feedback. Elemen terakhir dalam sistem adalah kebisingan, pesan acak, dan pesaing yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksudkan. Pengirim harus tahu audiens apa yang ingin mereka jangkau dan proses apa yang ingin mereka dapatkan. Mereka harus menjadikan pesan mereka sehingga audiens target dapat memecahkan kode mereka. Mereka harus mengirimkan pesan melalui media yang menjangkau audiens target dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau tanggapan. Semakin banyak bidang pengalaman mengirim dan tumpang tindih dengan penerima, semakin efektif pesanannya. Selanjutnya ada mikromodel respon konsumen. Mikromodel komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Merangkum 4 model hierarki proses klasik. Semua model ini mengasumsikan pembeli melewati tahap kognitif, efektif, dan perilaku dalam urutan itu. Kesadaran. Jika sebagian besar khalayak sasaran tidak menyadari objek tersebut, tugas komunikator adalah membangun kesadaran. Yang kedua ada pengetahuan. Audiens target mungkin memiliki kesadaran merek tetapi tidak tahu lebih banyak. Portfolio mungkin ingin audiens targetnya tahu bahwa itu adalah perguruan tinggi swasta 4 tahun dengan program luar biasa dalam bahasa Inggris, bahasa asing, dan sejarah. Yang ketiga ada menyukai. Mengingat anggota target mengetahui merek tersebut, bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Jika audiens menantang Portfolio College dengan tidak menyenangkan, komunikator perlu mencari tahu alasannya. Yang keempat ada pilihan. Audiens target mungkin mempunyai produk tetapi tidak menyukainya daripada orang lain. Yang kelima ada pengakuan. Audiens target mungkin lebih menyukai produk tertentu tetapi tidak mengembangkan keyakinan untuk membelinya. Yang keenam ada pembelian. Akhirnya beberapa anggota audiens target mungkin memiliki keyakinan tetapi tidak cukup yakin untuk melakukan pembelian. Komunikator harus mengerahkan konsumen ini untuk mengambil langkah terakhir. Mungkin dengan menawarkan produk dengan harga yang rendah, menawarkan premium, atau membiarkan mereka mencobanya. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan kampanye komunikasi pemasaran, pemasar harus berusaha meningkatkan kemungkinan terjadinya setiap langkah. Misalnya, kampanye iklan yang ideal akan memastikan bahwa yang pertama, konsumen yang tepat dihadapkan pada pesan yang tepat di tempat dan waktu tepat. Yang kedua, iklan menyebabkan konsumen memperhatikan tetapi tidak mengalihkan dari pesan yang dimaksudkan. Yang ketiga, iklan secara tepat mencerminkan tingkat pemahaman dan perilaku konsumen dengan produk dan merek. Yang keempat, ada iklan memposisikan merek dengan benar dan hal perbedaan yang diinginkan dan dapat disampaikan dan titik paritas. Kelima, ada iklan memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek tersebut. Yang keenam, ada iklan menciptakan asosiasi merek yang
kuat dengan semua efek komunikasi yang tersimpan ini sehingga mereka dapat berdampak pada saat konsumen mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada identifikasi target audience. Prosesnya harus dimulai dengan target audience yang jelas dalam pikiran. Calon pembeli produk perusahaan, pengguna saat ini, penentu atau pemberi pengaruh, dan individu, kelompok publik tertentu atau masyarakat umum. Audience sasaran adalah pengaruh penting pada keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Selanjutnya ada tentukan tujuan komunikasi. Seperti yang kami tunjukkan pada Portsvillage College, pemasar dapat menetapkan tujuan komunikasi pada setiap tingkat model hierarki efek. John R. Rossiter dan Larry Veksey mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan kategori. Menetapkan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk menghilangkan atau memuaskan ketidaksesuaian yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan keadaan motivasi yang diinginkan. Produk baru di dunia seperti mobil listrik akan selalu dimulai dengan tujuan komunikasi untuk menetapkan kebutuhan kategori. Yang kedua, ada kesadaran merek. Membutuhkan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali merek dalam kategori dengan cukup detail untuk melakukan pembelian. Pengakuan lebih mudah dicapai daripada mengingat. Konsumen yang diminta untuk memikirkan merek makanan pembuka beku lebih mungkin mengenali kemasan jeruk khas Stouffer daripada mengingat merek tersebut. Ingatan merek penting di luar toko, pengenalan merek penting di dalam toko. Kesadaran merek memberikan landasan bagi ekuitas merek. Merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Sikap merek membantu konsumen mengevaluasi kemampuan merek yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan saat ini. Kebutuhan merek yang relevan mungkin berorientasi negatif atau penghapusan masalah, menghindari masalah, kepuasan tidak lengkap, dan penipisan normal. Atau berorientasi positif seperti pemuasan indera, stimulasi intelektual, dan persetujuan sosial. Yang keempat ada niat membeli merek. Menggerakkan konsumen untuk memutuskan kembali merek atau melakukan tindakan terkait pembelian. Penawaran promosi seperti kupon atau penawaran 2 untuk 1 mendorong konsumen untuk membuat komitmen mental untuk membeli. Namun banyak konsumen yang tidak memiliki kategori kebutuhan yang diungkapkan dan mungkin tidak berada di pasar saat melihat iklan, sehingga mereka tidak mungkin membentuk niat membeli. Desain komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai proses yang diinginkan memerlukan pemecahan 3 masalah. Apa yang harus dilakukan atau strategi pesan, bagaimana mengatakannya atau strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya atau sumber pesan. Strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik, tema, dan ide yang akan mengingat pada positioning merek dan membantu menetapkan titik kesamaan atau titik perbedaan. Beberapa dari antaranya
mungkin terkait langsung dengan kinerja produk atau layanan, atau kualitas, ekonomi, atau nilai merek. Sedangkan yang lain mungkin terkait dengan pertimbangan yang lebih ekstrinsik, atau merek sebagai komputer, populer, kompetitor, populer, atau tradisional. Peneliti John C. Maloney merasa pembeli mengharapkan satu dari 4 jenis imbalan dari satu produk atau kepuasan rasional, sensorik, sosial, atau ego. Penelitian Carl Howland di Yale telah menjelaskan banyak daya tarik informasional dan hubungannya dengan isu-isu seperti penarikan kesimpulan, argumen satu sisi versus argumen dua sisi, dan aturan penyajian argumen. Beberapa eksperimen awal mendukung pernyataan kesimpulan untuk audiens, namun penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa iklan terbaik mengajukan pertanyaan untuk memungkinkan pembaca dan pemirsa untuk membuat kesimpulan mereka sendiri. Jika Honda menegaskan bahwa elemen itu untuk kaum muda, definisi yang kuat ini mungkin menghalangi pengemudi yang lebih tua untuk membelinya. Beberapa ambiguitas stimulus dapat mengarah pada definisi pasar yang lebih luas dan pembelian yang lebih spontan. Selanjutnya ada merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Komunikator menggunakan daya tarik negatif seperti ketakutan, rasa bersalah, dan rasa malu untuk membuat orang melakukan sesuatu. Atau gosok gigi melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan, atau berhenti melakukan sesuatu, atau merokok, menyalahgunakan alkohol, makan berlebihan. Daya tarik rasa takut bekerja paling baik ketika merek tidak terlalu kuat, ketika kredibilitas sumber tinggi, dan ketika komunikasi menjanjikan. Dengan cara yang dapat dipercaya dan efisien untuk menghilangkan rasa takut yang ditimbulkannya. Pesan yang paling persuasif ketika cukup berbeda dengan keyakinan audiens, menyatakan hanya apa yang paling diyakini audiens hanya akan memperkuat keyakinan, dan jika perasaan terlalu tidak sesuai, audiens akan membantah dan tidak mempercayainya. Merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Kita dapat menarik perbedaan lebih lanjut antara saluran komunikasi advokat, pakar, dan sosial. Saluran advokat terdiri dari wiraniaga, perusahaan yang menghubungi pembeli di pasar sasaran. Saluran pakar terdiri dari pakar independen yang membuat pernyataan kepada pembeli sasaran. Saluran sosial terdiri dari tetangga, teman, anggota keluarga, dan rekan yang berbicara dengan pembeli sasaran. Sebuah studi oleh Burson Marsteller dan Roper Starts Worldwide menemukan bahwa rata-rata satu orang yang berpengaruh dari mulut ke mulut cenderung mempengaruhi sikap pembelian dua orang lainnya. Lingkaran pengaruh itu bagaimana melompat ke 8 online. Berita tentang perusahaan yang baik menyebar dengan cepat, berita tentang perusahaan yang buruk menyebar lebih cepat. Menjangkau orang yang tepat adalah kuncinya. Selanjutnya, ada integrasi saluran komunikasi. Meskipun komunikasi pribadi seringkali lebih efektif daripada komunikasi massa,
Media massa mungkin menjadi sarana utama untuk merangsang komunikasi pribadi. Komunikasi massa mempengaruhi sikap dan perilaku pribadi melalui proses dua langkah. Ide sering mengalir dari radio, televisi, dan media cetak ke pemimpinan opini, dan dari ini ke kelompok masyarakat yang kurang terlibat media. Aliran dua langkah ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, pengaruh media massa terhadap opini publik tidak langsung, kuat, dan otomatis seperti yang diperkirakan pemasar. Ini dimediasi oleh pemimpin opini. Orang-orang yang berpendapat dicari orang lain atau membawa pendapatnya kepada orang lain. Keduanya, aliran kedua langkah memang gagasan bahwa gaya komunikasi terutama dipengaruhi oleh efek trickle down dan trickle up dari media massa. Metode terjangkau. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi pada apa yang menurut mereka mampu dibayar oleh perusahaan. Metode terjangkau sama sekali mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak langsung promosi terhadap volume penjualan. Ini mengarah pada anggaran tahunan yang tidak pasti, yang membuat perencanaan jangka panjang menjadi sulit. Metode presentasi penjualan. Beberapa perusahaan menetapkan pengeluaran komunikasi pada persentase tertentu dari penjualan saat ini atau yang diantisipasi, atau dari harga penjualan. Perusahaan mobil biasanya menganggarkan persentase tetap berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan mobil mengambil sekian sen untuk setiap galon bensin yang dijual di bawah label mereka sendiri. Metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi merek atau mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Ada dua argumen pendukung bahwa pengeluaran pesaing memiliki kebijaksanaan korelatif industri, dan bahwa mempertahankan keseimbangan kompetitif mencegah perang komunikasi. Tidak ada argumen yang valid, tidak ada alasan atau percaya bahwa pesaing lebih tahu reputasi, sumber daya, peluang, dan tujuan perusahaan sangat berbeda, sehingga anggaran komunikasi bukanlah pedoman. Dan tidak ada bukti bahwa anggaran berdasarkan paritas kompetitif mencegah perang komunikasi. Selanjutnya ada metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran komunikasi dengan mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, dan memperkirakan biaya pelaksanaannya. Jumlah biaya ini adalah anggaran komunikasi yang diusulkan. Transaksi anggaran komunikasi. Anggaran komunikasi pemasaran cenderung lebih tinggi ketika ada dukungan saluran yang rendah. Banyak perusahaan dalam program pemasaran dari waktu ke waktu. Banyak pelanggan yang sulit dijangkau. Pengambilan keputusan pelanggan yang lebih kompleks. Produk yang teridentifikasi dan kebutuhan pelanggan yang tidak homogen, dan pembelian produk yang sering dalam jumlah kecil. Secara teori, pemasar harus menetapkan anggaran komunikasi total, sehingga keuntungan marginal dari dolar komunikasi terakhir sama dengan keuntungan marginal dari dolar terakhir. Dalam penggunaan non-komunikasi terbaik, menerapkan prinsip ini bagaimanapun tidak mudah.
Selanjutnya ada memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran di atas 8 mode: komunikasi utama periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan tenaga penjualan. Dalam industri yang sama, perusahaan dapat sangat berbeda dalam pilihan media dan saluran mereka. Karakteristik bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada iklan. Menjangkau pembeli yang terbesar secara geografis. Bentuk iklan tertentu seperti TV dapat membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan bentuk lain seperti surat kabar tidak. Kehadiran iklan saja mungkin berdampak pada penjualan. Konsumen mungkin percaya bahwa merek yang diiklankan secara besar-besaran harus menawarkan nilai yang baik. Yang pertama ada pervasiveness iklan. Memungkinkan penjual harus mengulang pesan berkali-kali. Hal ini juga memungkinkan pembeli untuk menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Iklan skala besar mengatakan bahwa suatu yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan kesuksesan penjual. Yang kedua ada ekspresivitas yang diperkuat. Iklan memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan merek serta produknya melalui penggunaan cetakan suara dan warna yang berseni. Yang ketiga ada kontrol. Pengiklanan dapat memilih aspek mereka dari produk yang difokus komunikasi. Promosi penjualan. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan, kupon, konteks, premi, dan sejenisnya untuk menarik respon pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka pendek seperti menyoroti penawaran produk dan meningkatkan penjualan yang lesu. Alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat khusus. Yang pertama, kemampuan untuk menarik perhatian. Merek menarik perhatian dan dapat mengarahkan konsumen ke produk. Insentif. Yang kedua ada insentif. Mereka memasukkan beberapa konsekuensi, bujukan, dan kontribusi yang memberi nilai kepada konsumen. Yang ketiga, ada undangan, mencakup undangan khusus untuk terlibat dalam transaksi sekarang. Hubungan publik dan publikasi. Pemasar cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat, namun program yang dipikirkan dengan matang yang dikoordinasikan dengan elemen bauran komunikasi lainnya bisa sangat efektif, terutama jika perusahaan perlu menantang kesalahpahaman konsumen. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 kualitas yang berbeda. Yang pertama ada kredibilitas. Tingkat kisah dan fitur berita lebih otentik dan kredibel bagi pembaca daripada iklan. Yang kedua ada kemampuan untuk menjangkau pembeli yang sulit ditemukan. Humas dapat menjangkau prospek yang lebih suka menghindari media massa dan promosi yang ditargetkan. Yang ketiga ada dramatisasi humas. Dalam menceritakan kisah di balik sebuah perusahaan, merek, atau produk. Selanjutnya ada acara dan pengalaman. Ada banyak keuntungan dari
dari peristiwa dan pengalaman selama mereka memiliki karakteristik tersebut. Yang pertama, ada relevan. Acara atau pengalaman yang dilihat dengan baik dapat dianggap sangat relevan karena konsumen seringkali secara pribadi berinvestasi pada hasilnya. Yang kedua, ada melibatkan mengingat. Kualitas langsung, waktu acara, dan pengalaman mereka lebih aktif menarik bagi konsumen. Yang ketiga, ada implisit. Acara biasanya merupakan penjualan lunak tidak langsung. Pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran langsung dan interaktif mengambil banyak bentuk melalui telepon, online, atau secara langsung. Mereka dibagi menjadi 3 karakteristik. Disesuaikan. Yang pertama, disesuaikan. Pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yang akan dituju. Yang kedua, ada up to date. Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. Yang ketiga, ada interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Selanjutnya ada word of mouth marketing. Dari mulut ke mulut, juga mengambil banyak bentuk baik online maupun offline. 3 karakteristik yang patut diperhatikan adalah yang pertama, ada pengaruh. Karena orang mempunyai orang lain yang mereka kenal dan hormati, dari mulut ke mulut bisa sangat mempengaruhi. Yang kedua, ada pribadi. Dari mulut ke mulut bisa menjadi dialog yang sangat intim, yang menceritakan fakta, pendapat, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga, ada tepat waktu. Dari mulut ke mulut menjadi ketika orang mengingatkannya dan paling tertarik, dan seringkali mengikuti peristiwa atau pengalaman yang paling atau bermakna. Yang ketiga, ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi adalah alat yang paling efektif pada tahap selanjutnya dari proses pembelian, khususnya dalam membangun referensi keyakinan dan tindakan pembeli. Penjualan pribadi memiliki 3 kualitas penting. Yang pertama, interaksi pribadi. Penjualan pribadi menciptakan episode langsung dari interaktif antara 2 orang atau lebih. Masing-masing mampu mengganti reaksi orang lain. Yang kedua, ada budidaya. Penjualan pribadi juga memungkinkan secara hubungan muncul, mulai dari hubungan penjualan yang sederhana hingga persahabatan pribadi yang mendalam. Respon. Yang ketiga, ada respon. Pembeli sering memberikan pemilihan pribadi dan dialog untuk langsung merespon. Jenis pasar produk. Meskipun pemasar lebih mengandalkan panggilan penjualan di pasar bisnis, periklanan masih memainkan peran penting. Yang pertama, periklanan dapat memberikan pengenalan tentang perusahaan dan produknya. Yang kedua, jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Yang ketiga, ada iklan mengingat lebih ekonomis daripada panggilan penjualan. Yang keempat, ada iklan yang menawarkan brosur dan mencantumkan nomor telepon atau alamat web. Perusahaan adalah cara efektif yang menghasilkan prospek bagi perwakilan penjualan. Tahap kesiapan pembeli. Alamat komunikasi bervariasi dalam efektivitas biaya pada berbagai tahap kesiapan pembeli. Periklanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap pembangunan kesadaran dan pemahaman pelanggan, terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan pribadi. Keyakinan pelanggan sehingga besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi. Menutup penjualan sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi dan promosi penjualan. Pemesanan ulang juga sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi dan promosi penjualan dan agak lebih iklan pengingat.
Selanjutnya ada tahap siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, siklus hidup produk, iklan, acara dan pengalaman, dan publisitas memiliki efektivitas biaya tertinggi, diikuti oleh personal menjual untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan, dan langsung pemasaran untuk mendorong percobaan. Pada tahap pertumbuhan, permintaan memilikinya sendiri, momentum dari mulut ke mulut, dan pemasaran interaktif. Periklanan, acara, pengalaman, dan penjualan pribadi semuanya menjadi lebih penting dalam tahap kedewasaan. Pada tahap penurunan, promosi penjualan tepat, kuat, dan komunikasi lainnya berkurang, dan tenaga penjual hanya memberikan sedikit perhatian pada produk. Mengukur hasil komunikasi, pemahaman, pengakuan, memesan pesan ulang, penjualan pribadi. Yang pertama, tahap kesiapan pembeli. Manajer senior ingin mengetahui hasil dan mendapatkan yang dihasilkan dari investasi komunikasi mereka. Namun terlalu sering direktur komunikasi mereka hanya menyediakan input dan pengeluaran, jumlah clipping press, jumlah iklan yang dipasang, biaya media. Yang kedua, ada mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Banyak perusahaan masih mengandalkan biaya 1 atau 2 alamat komunikasi. Praktek ini tetap ada meskipun pasar massal terpecah menjadi banyak minimarket. Masing-masing membutuhkan pendekatan dari proliferasi jenis media baru dan makin canggih konsumen. Media koordinasi media dapat terjadi di seluruh dan di dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-personal melalui kampanye kendaraan multi tahap untuk mencapai dampak maksimum dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Promosi bisa lebih efektif bila dikomunikasikan dengan iklan. Kesadaran dan sikap yang diciptakan oleh kampanye ini. Iklan dapat meningkatkan keberhasilan lebih banyak promosi penjualan langsung. Periklanan dapat menyampaikan promosiasian merek dan manfaat dari iklan, gambar online, atau pemasaran mesin telusur yang menawarkan ajakan terbentuk yang lebih kuat. Menerapkan IMC. Dalam beberapa tahun terakhir, biro iklan besar telah secara substansial meningkatkan penawaran integrasi mereka untuk memfasilitasi one-stop shopping. Agen-agen ini lebih mengakuisisi agen promosi, firma hubungan masyarakat, konsultan, desain paket, pengembang situs web, dan rumah surat langsung. Mereka mengidentifikasikan ulang dari mereka perusahaan komunikasi yang membantu klien untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka secara keseluruhan dengan menawarkan secara strategis dan praktis pada berbagai bentuk komunikasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.